Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi, Ibu berpesan. Di masa pandemi ini, meskipun kita selalu melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, dan juga jangan lupa menjaga jarak. Oke, kita masuk ke materi pada pagi hari ini, yaitu tentang klasifikasi dan pendidikan anak tunalaras. Pendidikan anak tunalaras, mungkin anak tunalaras itu masih terlalu asing di telinga kita, ya kan? Apa sih pengertian dari anak tunalaras itu? Tunalaras berasal dari dua kata, yaitu tunah dan laras. Tunah artinya kurang dan laras artinya sesuai. Berarti anak tunalaras adalah anak yang kurang sesuai dengan lingkungan. Artinya perilaku dari si anak itu tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Kemudian, apa sih faktor penyebab dari anak tunalaras itu? Faktor yang pertama yaitu keadaan fisik. Keadaan fisik disebabkan oleh disfungsinya kelenjar endokrin. Padahal, kelenjar endokrin adalah kelenjar yang mampu mengeluarkan hormon yang berpengaruh terhadap tenaga si anak. Ketika kelenjar endokrin itu tidak berfungsi dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap gangguan emosi dan perilaku si anak. Faktor yang kedua yaitu lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pemberian pendidikan dan pembentukan kepribadian si anak. Ketika keluarga tidak mampu memberikan rasa aman dan pembentukan kepribadian, maka akan berpengaruh terhadap gangguan emosi dan perilaku si anak. Faktor ketiga yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat kedua dalam pendidikan dan pembentukan karakter si anak. Kemudian bagaimana sih karakteristik anak tunalaras? Yang pertama yaitu karakteristik akademik, di mana pencapaian hasil belajar jauh di bawah rata-rata dan seringkali membolos. Yang kedua yaitu karakteristik sosial dan emosi, di mana si anak sering melakukan kejahatan, melakukan tindakan agresif. Dan karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik fisik, yaitu mengalami gangguan makan, gangguan belajar, dan juga gangguan tidur. Klasifikasi anak tunalaras dilihat dari dua segi, yaitu dari segi jenis dan dari segi derajat penyimpangannya. Dari segi jenis dibagi menjadi dua, yaitu dilihat dari aspek kepribadian, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi dan kurangnya penyesuaian diri dengan lingkungan. Dan yang kedua yaitu dilihat dari aspek kesehatan jiwa. Terbagi menjadi dua, yaitu anak tunalaras psikopat dan anak tunalaras sementara. Anak tunalaras psikopat disebabkan oleh faktor genetik yang tidak dapat disembuhkan, dan anak tunalaras sementara disebabkan oleh faktor lingkungan yang dapat disembuhkan. Kemudian berdasarkan derajat penyimpangannya terbagi menjadi tiga, yaitu anak tunalaras dengan taraf ringan, anak tunalaras dengan taraf sedang, dan anak tunalaras dengan taraf berat yang pelanggarannya berupa mengganggu ketertiban masyarakat seperti penggunaan narkotika dan tindak kriminal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi tunanetra. Apa sih pengertian dari tunanetra itu? Tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna yang artinya rusak dan netra yang artinya mata. Jadi, anak tunanetra adalah anak yang mengalami kerusakan pada organ mata. Kemudian
Ciri-ciri dari anak tunanetra yaitu tidak dapat mengenali orang dengan jarak 6 meter. Tidak dapat mengambil benda kecil yang ada di dekatnya. Dan bola mata yang berwarna hitam berwarna keruh. Serta tidak dapat menggambar garis lurus. Kemudian, apa sih faktor penyebab tunanetra itu? Yang pertama, yaitu sebelum kelahiran, di mana bayi berada dalam kandungan ibu, baik itu disebabkan oleh psikis ibu, dari gen atau sifat pembawa keturunan, kekurangan vitamin, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu saat kelahiran atau neonatal. Baik itu bayi lahir sebelum waktunya atau prematur, dan ataupun posisi si bayi yang tidak normal. Dan yang ketiga adalah faktor setelah kelahiran. Kemudian bagaimana sih klasifikasi tunanetra itu? Tunanetra diklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama yaitu buta total, di mana kondisi penglihatan si anak yang tidak dapat melihat buah jari di muka atau hanya dapat melihat cahaya saja, di mana mata si anak terlihat juli, si anak sering berkedip dan menyipitkan mata. Yang kedua yaitu low vision. Itulah sedikit materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.